memimpin guru agama di sini saya akan berbicara tentang tajwid. Pak, apa sih itu tajwid? Tajwid yang dinamakan dengan ilmu tajwid yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan tata cara membacakan dengan baik dan mengapa tajwid itu penting dalam belajar Al-Quran? untuk mempelajari ilmu tajwid itu harus supaya apabila kebetulan ada satu yang lain. Tapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Dan yang paling fardu ain, setiap orang yang membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid seperti sholat. Apa saja huruf tajwid yang paling sering digunakan di dalam Al-Quran? Yang sering digunakan tajwid kebanyakan hukum tanwin sama di hukum tanwin sama mengerti di dalam tajwid itu ada 5, yaitu yang pertama izhar, kedua benar, kedua tidak benar, ikhlas, dan yang sering dilupakan itu biasanya wakaf. Jadi di tajwid itu ada wakaf. Wakaf itu ialah berhenti. Jadi berhenti sejenak di dalam. Apa perbedaan idgham dengan ikhfa? Baik itu dalam bacaan itu kan begini ya. Kita dengar ada empat, yaitu izhar, itu bacanya kita ketemu. Contohnya boleh. Contoh dalam diguna yaitu ketika mati bertemu dengan ya, yaitu wamai min, jadi ada mati bertemu dengannya itu dinamakan ilmu diguna. Nah kan kalau infak itu hurufnya ada banyak, ada 15, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 14. Terus selainnya huruf izhar, lainnya huruf lainnya huruf ikhlas, itu semua huruf ikhfa. Jadi terkumpul pada nama kita sama penjajah sama baik di kontra. Nah, ikhfa dan bacanya sama-sama. Lain itu dengan ilmu berguna, itu bila guna tanpa ilmu. Nah, ikhfa membacanya sama-sama. Bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mengucapkan huruf-huruf yang sama seperti ta dan syan? Untuk makna itu tidak ditentukan. Kalau itu maksudnya namanya syaya, shin ya, shin. Maknanya shin itu di tengah tiga pengganti itu kalau di shin, di tengah tiga pengganti. Jadi naik rendah sama bibir terbuka lebar. Syar, usia. Saat itu kita rendah dari ini dengan kalau ini dinamakan huruf lisawiyah. Jadi tidak rendah dari ujung ke depan. Jadi shin besar, syar, dan lagi tak bikin tak. Terus bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mengucapkan huruf tersebut seperti ain itu maksudnya pada pemberat. Jadi untuk mendapatkan ain itu digunakan ain itu berada di tenggorokan. apa manfaat kita untuk mempelajari tajwid? Banyak manfaatnya. Kemudian yang di awal tadi, jadi kita
ketika membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid itu punya keutamaan. Dan bila mana kok tidak dikerjakan atau dipraktekkan, maka kita akan berdosa. Jadi fardu ain itu wajib. Setiap orang yang mau membaca Al-Quran harus mempraktekkan dengan ilmu tajwid. Tapi untuk belajarnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah bisa satu kelas ada yang mempraktekkan satu, juga ada yang paham satu, yang lainnya juga tidak wajib. Seperti sholat jenazah. Jenazah satu kampung ada yang merawat satu, ada yang memandikan satu, ada yang merawat satu, ada yang sholat satu, ada yang kubur, yang lainnya tidak kubur. Itu yang dinamakan dengan fardu kifayah. Dan fardu ain itu seperti yang bilang sholat 5 itu fardu ain wajib setiap orang berkala. Tambahan laki-laki itu sholat Jumat. Jumat itu hukumnya ya wajib ain laki-laki, tapi perempuan boleh perempuan, Jumatan boleh. Biasa Jumat itu sebagai pengganti dari sholat. Apa hukum bacaan bagi huruf nun sakit jika diikuti oleh huruf ketika dengan sukun nama bacaan ikhlas, ya. Jadi huruf ikhlas itu cuma satu, yaitu cuma tak saja. Jadi ketika ada sukun atau tanwin bertemu dengan ikhlas, maka dinamakan bacaan ikhlas. Sukun bertemu dengan ikhlas dibaca yang Tuhan. Jadi membaca ini ikhlas dibalik piye yang bukan enek mingguan. Jadi itu dibalik ada huruf min dari yang bukan ini. Dan panjangnya yang bukan itu satu alif atau dua harokat. Bagaimana cara membaca meskipun juga diikuti oleh huruf min? Kalau ada meskipun bertemu dengan min, jadi bacaan irqam diguna. Jadi irqam diguna dengan bertemu. Seperti contoh mimma alifa yang bertemu dengan min, maka dibaca irqam diguna mimma alifa. Biasanya dengan bertemu mimma alifa. Kalau perbedaan antara kokolah dengan kokolah itu hurufnya ada 5, berkumpul pada lafaz kon, jadi ba, jim, dal. Kon itu jadi arti dari kokolah itu atur. Nah, dari guna itu bertemu, jadi guna cuma ada 2. Jadi jadi itu cuma nun sama mil. Nah, berarti huruf guna itu ada huruf, tapi huruf kokolah yang artinya menantul itu pada 5. Berkumpul pada